Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai kasus efek samping vaksin AstraZeneca ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi melalui sambungan aplikasi Zoom. Selamat pagi Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Ibu Siti Nadia Tarmizi, perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca ini mengakui bahwa vaksin COVID-19 AstraZeneca ini memiliki efek samping. Lalu, bagaimana Kemenkes melihat ini? Ya, tentunya kalau dari sisi keamanan, Kemenkes bersama Badan POM ya untuk memastikan bahwa masyarakat sudah kita deteksi kalau memang terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi terkait vaksin. Jadi kalau kita lihat sebenarnya vaksin AstraZeneca itu kita gunakan sebagai penanganan pandemi COVID-19 terakhir digunakan di tahun 2023. Jadi sudah lebih hampir dari 6 bulan ya bahwa vaksin ini sudah tidak kita gunakan lagi dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu tentunya kami menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir ya terkait informasi yang kemudian kita ketahui bahwa AstraZeneca mengakui adanya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah pemberian vaksin AstraZeneca. Ya, kemudian Ibu, perbandingannya seperti apa antara manfaat yang diklaim oleh WHO terkait dengan vaksin AstraZeneca yang digadang-gadang ini lebih baik dalam menangani COVID-19, namun memiliki efek yang diduga berbahaya? Ya, jadi sebenarnya kita tahu bahwa pada saat pandemi COVID-19 itu vaksin itu ada beberapa macam platform ya. Kita tahu seperti misalnya Sinovac. Sinovac itu adalah virus yang dilemahkan. Kemudian ada Pfizer ataupun kemudian Moderna. Itu adalah jenis yang terbaru ya, platform pembuatan vaksin terbaru yaitu menggunakan mRNA. Nah, kalau kita lihat AstraZeneca ini adalah menggunakan platform dengan viral vector. Nah, tentunya kalau kita melihat bahwa sebuah perjalanan vaksin untuk bisa kemudian diberikan kepada masyarakat, itu sudah melalui berbagai kajian dari sisi keamanan atau safety-nya. Ada 4 tahapan setidaknya yang harus dilalui oleh sebuah vaksin untuk kemudian dia bisa mendapatkan sebuah izin edar ya ataupun penggunaan di dalam masyarakat. Nah, sama seperti vaksin AstraZeneca dan vaksin lainnya, 4 tahapan uji coba ini mulai dari uji coba pada laboratorium, pada hewan dan pada manusia bahkan pada populasi yang besar itu sudah dilalui dan juga sudah dilakukan pemantauan kemungkinan munculnya efek samping. AstraZeneca juga sejak awal sudah menyampaikan bahwa penggunaan daripada vaksin AstraZeneca harus hati-hati pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit gangguan pembekuan darah pada waktu itu. Nah, ternyata kemudian dalam perjalanan penggunaannya kita juga mendapatkan informasi ya bahwa dalam rentang waktu 4 sampai 42 hari dilaporkan ada kasus pembekuan darah yang muncul yang kemudian menyebabkan gangguan pada organ-organ lainnya yang kita ketahui bahwa kemarin itu diakui oleh AstraZeneca sebagai efek samping. Ya, Ibu, jika kita melihat keluar Indonesia ini, bagaimana efek samping dari vaksin COVID-19 AstraZeneca? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi keamanannya mengapa kemudian diputuskan digunakan, karena, dari penilaian pengkajian bahwa walaupun tadi diidentifikasi adanya efek samping, tapi manfaat perlindungannya itu jauh lebih besar, Mas. Jadi setidaknya 90% atau 95% ke atas itu menyelamatkan nyawa manusia. Kalau kita lihat di dunia itu lebih dari 1 miliar orang mendapatkan vaksin AstraZeneca dan yang mendapatkan keluhan sebagai akibat dari gangguan pembekuan darah mungkin hanya kurang dari 1/1000 penduduk. Jadi artinya jauh lebih banyak nyawa yang diselamatkan ataupun orang yang terselamatkan dari harus masuk rumah sakit, masuk ICU atau mengalami gangguan berat dibandingkan dengan jumlah orang yang akan
beresiko mengalami efek samping. Jadi tentunya ini yang harus kita utamakan, bagaimana menyelamatkan orang jauh lebih banyak. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya AstraZeneca, sampai saat ini gangguan pembekuan darah sebagai efek samping itu tidak kita dapatkan laporannya. Jadi hampir kita bisa sampaikan tidak ditemukan kasus, efek samping pembekuan darah sebagai pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca. Komnas KIPI sebagai komite nasional yang memang melakukan monitoring untuk kejadian ikutan pasca imunisasi, itu sudah melakukan monitoring ya, baik secara pasif maupun secara aktif. Artinya secara aktif itu melakukan kajian, memastikan bahwa ada atau tidak efek samping, akibat vaksin termasuk AstraZeneca. Dan itu dilakukan pada periode, Mei 2021 sampai dengan Juni 2021 dan pada periode tersebut tidak ditemukan. Bahkan sampai saat ini masih dilakukan monitoring secara pasif, juga tidak ada kasus terkait pembekuan darah AstraZeneca. Jadi hampir dipastikan bahwa kasus ini tidak akan terjadi di Indonesia sebagai akibat dari pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca. Ya, Ibu, pertanyaan terakhir, kami ingin mengetahui bagaimana himbauan dari Menteri Kesehatan untuk masyarakat Indonesia yang sudah menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca ini. Ya, pertama karena kasusnya sampai saat ini, tidak ada, tapi bukan berarti kemudian, kita lengah ya, Mas. Jadi tetap, tentunya waspada, kalau ada keluhan-keluhan, seperti gangguan pembekuan darah, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya gangguan pembekuan darah itu seperti kita mungkin mimisan atau kemudian, perdarahan yang terus-menerus tidak bisa dihentikan. Yang kedua adalah kalau ada gangguan ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi, bisa segera melaporkan melalui puskesmas atau rumah sakit, terdekat. Tapi kami tentunya dari sisi, keamanan bisa memastikan bahwa efek samping akibat AstraZeneca ini tidak ditemukan di Indonesia, saat ini. Terlebih lagi sudah hampir lebih 6 bulan vaksin AstraZeneca sudah tidak digunakan di Indonesia. Sehingga memang dari sisi waktu itu sudah tidak ada potensi, penyuntikan vaksin AstraZeneca itu kemudian bisa menimbulkan efek samping seperti yang disampaikan yaitu gangguan pembekuan darah.